Halo Kak, Halo, nama kakak siapa dan profesi kakak sebagai apa? oke, nama saya Erna, saya seorang guru. Untuk pertanyaan pertamanya, apa yang terlintas di pikiran kakak ketika mendengar istilah sampah digital? Oke, sampah digital itu adalah file-file atau tugas siswa yang sudah lama dan bertumpuk-tumpuk tidak dipakai kembali. Untuk pertanyaan kedua ya Kak, sejauh pengetahuan kakak di bidang profesi saat ini, apakah kakak menyadari bahwa penyimpanan data digital di internet secara terus-menerus membutuhkan server fisik yang memakan energi listrik besar dan menghasilkan emisi karbon? Oke, jujur saya baru menyadari hal ini. Saya pikir simpan di internet itu akan hilang atau gaib. Makanya saya pikir di internet itu tidak ada fungsinya lagi. Oke. Untuk pertanyaan ketiga ya Kak, bagaimana kebiasaan kakak dalam mengelola data di HP atau di laptop kakak? Seberapa rutin kakak melakukan bersih-bersih sampah seperti menghapus foto atau SMS yang tidak terpakai dan emailnya atau file-file ya Kak? Oke, saya ini tipe orang yang sangat jarang bersih-bersih sampah di laptop atau di HP. Makanya kalau sudah penuh, sudah merah baru saya bersihkan. Terus untuk yang tanya keempat ya Kak, apakah kakak memiliki kecenderungan untuk menyimpan setiap file atau foto dengan alasan berjaga-jaga jika nanti butuh, atau kakak lebih suka memilih dan menyimpan yang penting saja? Oh, itu masalahnya. Saya itu sering menyimpan karena saya pikir itu akan dipakai kembali dan sayang dibuang. Gitu. Untuk pertanyaan kelima ya Kak, menurut pandangan kakak, siapa yang memiliki tanggung jawab moral paling besar terhadap masalah emisi karbon dari tumpukan data ini? Apakah perusahaan teknologi penyedia layanan atau kita sebagai pengguna individu Kak? Oke, saya pikir perusahaan teknologinya seharusnya bertanggung jawab untuk menyediakan tempat yang mungkin ramah untuk menyimpan file kita atau tugas-tugas kita di internet atau di laptop dan di HP kita. Gitu. Oke Kak, terima kasih Kak. Oke, sama-sama. Halo Bang, Halo, boleh tahu nama Abang sama profesi Abang? nama saya Faruji Arfiandi, saya sebagai staf administrasi keuangan. Oke. Untuk pertanyaan wawancara pertama Bang, Ya. yaitu apa yang terlintas di pikiran Anda ketika mendengar istilah sampah digital? Sampah digital, kayaknya seperti dokumen Word, Excel yang filenya tuh beranak pinak, ya kan? Oke. Kayak laporan, contohnya kayak laporan satu, laporan revisi satu. Oke. Untuk pertanyaan keduanya Bang, sejauh pengetahuan Abang di bidang profesi Abang saat ini, apakah Abang menyadari bahwa penyimpanan data digital di internet secara terus-menerus membutuhkan server fisik yang memakan energi listrik besar dan menghasilkan emisi karbon? Pernah baca sekilas di artikel sih. Nah, tapi tidak pernah terbayang kalau dampaknya itu sebesar itu. Oke Bang. Untuk pertanyaan ketiganya, bagaimana kebiasaan Abang dalam mengelola data di HP atau komputer Abang? Lalu seberapa rutin Abang melakukan bersih-bersih sampah seperti menghapus foto atau SMS yang tidak terpakai dan emailnya? Bersih-bersih sekali-sekali sih. Bersih email, bersihkan file-file yang udah tidak dipakai paling. Seperti itu. Oke. Untuk pertanyaan keempatnya, apakah Abang memiliki kecenderungan untuk menyimpan setiap file atau foto dengan alasan berjaga-jaga jika nanti butuh, atau Abang lebih suka memilah dan menyimpannya yang penting saja? Sangat, karena di keuangan itu kan file yang disimpan tuh kadang diperlukan lagi untuk dalam 1 tahun, bukan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun ke depan pasti bakalan diminta lagi kan, ya pasti akan disimpan lama. Nah, untuk pertanyaan kelimanya, menurut pandangan Abang, siapa yang memiliki tanggung jawab moral paling besar terhadap masalah emisi karbon dari tumpukan data ini? Apakah perusahaan teknologi, penyedia layanan, atau kita sebagai pengguna individunya?
Kalau yang bertanggung jawab sih sebenarnya di sistem perusahaannya ya, seharusnya memiliki sistem yang dapat pengarsipan dokumen ini, harusnya ada tenggat waktunya biar bisa disimpan berapa lama, digunakan untuk berapa lama. Nah, paling seperti itu sih. Bang, hanya ini aja pertanyaan wawancara saya. Ya, Saya ucapkan terima kasih, Bang. ya sama-sama. Halo Kak, boleh tahu nama dan profesinya apa Kak? Nama saya Safa Azra, profesi saya perawat tapi yang bekerja di apotek. Oke. Di sini saya akan menanyakan yang pertama itu, apa yang terlintas di pikiran Kakak ketika mendengar istilah sampah digital? Buat saya yang bekerja di apotek sehari-hari, sampah digital itu seperti file resep yang sudah direbus dan kayak data pasien yang riwayat data pasien. Oke Kak. Nah, untuk pertanyaan kedua ya Kak, sejauh pengetahuan Kakak di bidang profesi saat ini, apakah Kakak menyadari bahwa menyimpan data digital di internet secara terus-menerus membutuhkan server fisik yang memakan energi listrik besar dan menghasilkan emisi karbon? Sejujurnya saya kurang tahu. Yang saya tahu paling kayak sampah medis kayak jarum suntik, kayak obat kadaluarsa. Baik Kak. Nah, untuk pertanyaan ketiganya, bagaimana kebiasaan Kakak dalam mengelola data di HP atau komputer Kakak? Lalu, seberapa rutin Kakak melakukan bersih-bersih sampah seperti menghapus foto, SMS yang tidak pakai, dan email atau file gitu Kak? Jarang sekali dibersihkan karena kami fokusnya melayani pasien. Jadi kalau mau dibersihkan tuh paling nunggu tim IT atau pas sudah ada pemberitahuan full memo. Nah, baik Kak. Lalu untuk pertanyaan keempat ya Kak, apakah Kakak memiliki kecenderungan untuk menyimpan setiap file atau foto dengan alasan berjaga-jaga jika nanti tutup? Atau Kakak lebih suka memilah dan menyimpannya yang penting saja? Iya, karena biasa tuh ada pemeriksaan dari BPOM atau Dinkes, jadi data-data yang sebelum-sebelumnya sangat berlebihan. Tidak. Nah, lalu untuk pertanyaan kelimanya, menurut pandangan Kakak, siapa yang memilih tanggung jawab moral paling besar terhadap masalah emisi karbon dari tumpukan data ini? Apakah perusahaan teknologi punya jasa layanan atau sebagai pengguna individu? Sebenarnya tanggung jawab bersama dalam proses pelayanan. Kak, hanya itu dari wawancara saya ucapkan terima kasih. Sama-sama. Oke, untuk nama dan profesi Kakaknya sebagai apa? Nama saya Sardi dan saya adalah seorang mahasiswa. Oke. Untuk pertanyaannya, apa yang terlintas di pikiran Kakak ketika mendengar istilah sampah digital? Nah, kalau menurut saya pribadi, sampah digital itu seperti tumpukan PDF yang udah nggak dipakai, yang dari semester lalu, yang intinya sudah nggak bisa dibuka lagi. Nah, pertanyaan keduanya, sejauh pengetahuan Kakak di bidang profesi Kakak saat ini, apakah Kakak menyadari bahwa menyimpan data digital di internet secara terus-menerus membutuhkan server fisik yang memakan energi listrik besar dan menghasilkan emisi karbon? Jujur, kalau menurut saya pribadi, data itu larinya ke cloud ya, seperti Google Drive atau OneDrive. Nah, tapi saya jarang memikirkan kalau cloud itu butuh data center raksasa yang harus hidup 24 jam. Untuk yang ketiganya, bagaimana kebiasaan Kakak dalam mengelola data di HP atau di laptop? Seberapa rutin Kakak melakukan bersih-bersih sampahnya seperti menghapus foto, SMS atau file? Kalau saya sendiri jarang ya bersih-bersih. Kalau misalkan ada waktu luang bersih-bersih itu jarang banget. Nah, saya bersih-bersih itu kalau udah ada notifnya, misalkan memori Anda penuh, nah itu baru saya bersihkan HP. Oke. Sekian. Nama dan profesi abangnya sebagai apa? Nama Aikal Laid, profesi pegawai PT. Oke, pertanyaan pertama, apa yang terlintas di pikiran Anda ketika mendengar istilah sampah digital? Kalau di lingkungan PT, sampah digital itu jelas tumpukan email. Masuk file tahun lalu di delete. Perusahaan tapi tidak pernah dihapus. Oke.
Untuk pertanyaan keduanya, sejauh pengetahuan Anda di bidang profesi Anda saat ini, apakah Anda menyadari bahwa penyimpanan data digital di internet cloud secara terus-menerus membutuhkan server fisik yang memakan energi listrik besar dan menghasilkan emisi karbon? Betul, server listrik di data center yang menghasilkan emisi karbon besar karena konsumsi listriknya. Oke. Untuk pertanyaan tiganya, bagaimana kebiasaan Anda dalam mengelola data di HP atau komputer Anda? Seberapa rutin Anda melakukan bersih sampah seperti menghapus foto, SMS, atau file Anda? Biasanya tidak, karena kami sibuk menghapus file atau email lama karena kalau kapasitas emailnya kantor sudah mencapai batas numpuk. Oke. Baik, di sini saya akan menjelaskan dari kesimpulan sama saran yang telah saya bicara lima orang profesi secara berbeda-beda. Yang pertama itu kesimpulannya, mayoritas narasumber seperti guru, perawat, admin tidak menyadari bahwa penyimpanan kode membutuhkan server fisik yang menghasilkan emisi karbon. Mereka menganggap teknologi digital 100% ramah lingkungan. Nah, untuk keduanya, semua narasumber menimbun data. Mahasiswa dipicu oleh kecemasan akademik, sedangkan untuk pegawai PT, perawat, dan admin dipicu oleh tuntutan profesional. Nah, untuk pembersihan datanya tidak didasari dengan kesadaran lingkungan, melainkan hanya dilakukan terpaksa saat memori penuh atau mendapatkan penikmatan sistem. Lalu untuk sarannya, membiasakan diri melakukan digital training secara berkala, termasuk hapus email promosi, file, duplikat koperasi data, dan mengosongkan trash. Lalu untuk mendapatkan SOP kebijakan retensi data untuk menggunakan dokumen usang dan otomatisasi pembersihan data sampah oleh tim IT, dan memasukkan edukasi jejak karbon digital, yaitu digital carbon footprint, ke dalam kampanye literasi digital masyarakat. Sekian dari wawancara yang telah saya lakukan. Saya ucapkan terima kasih.